Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryan Budi Utomo dengan NPM 2241051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Nah, kita akan membahas satu persatu. Mari kita belajar bareng-bareng. Apa itu pengangkutan laut? Pengangkutan laut merujuk pada kegiatan pengiriman atau pemindahan barang, orang, atau melalui orang yang ada di laut menggunakan kapal atau perahu. Ini adalah salah satu metode transportasi yang paling tua dan masih menjadi bagian integral dari sistem transportasi global saat ini. Pengukuran laut sangat penting untuk perdagangan internasional, distribusi barang, dan mobilitas manusia. Pengangkutan laut adalah pengiriman barang melalui laut menggunakan kapal kargo atau pesiar. Berbagai jenis pengiriman melalui laut dari antar benua hingga pengiriman barang dalam negeri. Keuntungannya, pengiriman barang dalam jumlah besar jauh lebih efisien dan berbiaya lebih sedikit dibandingkan transportasi darat dan udara. Pemilik barang bertanggung jawab atas keamanan barang selama pengangkutan. Keuntungan pengangkutan laut dalam bisnis. Pengangkutan laut memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan dalam bisnis, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan distribusi global. Berikut adalah beberapa keuntungan utama pengangkutan laut dalam bisnis. Kapasitas besar dan fleksibilitas. Kapal-kapal kargo memiliki kapasitas besar untuk membawa jumlah barang yang besar dalam satu pengiriman. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengangkut jumlah barang yang signifikan dalam satu perjalanan, mengoptimalkan efisiensi dan biaya pengiriman. Fleksibilitas kapal-kapal ini juga memungkinkan pengangkutan berbagai jenis kargo, termasuk barang kering, cair, curah, dan lain-lain. Biaya pengiriman yang rendah. Secara umum, biaya pengiriman melalui laut cenderung lebih rendah daripada metode transportasi lautnya, terutama untuk jarak yang jauh. Ini membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis untuk perdagangan internasional dan pengiriman kargo besar. Perdagangan internasional yang lancar. Pengangkutan laut adalah tulang punggung perdagangan internasional. Kapal-kapal kargo memfasilitasi aliran barang antar negara, memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar dan mendistribusikan penduduk mereka secara efisien. Konektivitas global. Pengangkutan laut memberikan konektivitas global yang kuat, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan terutama di seluruh dunia. Ini memungkinkan perusahaan untuk meraih peluang besar internasional dan menjalin hubungan perdagangan yang luas. Pengiriman kargo berbahaya. Kapal-kapal kargo memiliki kapabilitas untuk mengangkut kargo berbahaya seperti bahan kimia, gas, dan minyak. Ini penting untuk industri tertentu yang memerlukan pengiriman barang-barang berbahaya secara aman, efisien dalam pengiriman massal. Pengangkutan laut efisien untuk pengiriman massal dan besar-besaran. Ini terutama berlaku untuk komoditas seperti batu bara, biji besi, minyak yang membutuhkan pengiriman dalam jumlah besar. Keuntungan ini menjadikan pengangkutan laut sebagai pilihan yang sangat penting dalam rantai pasokan global dan membantu perusahaan memaksimalkan efisiensi operasional dan keuntungan bisnis. Selain itu, biaya pengiriman lebih murah dibandingkan dengan pengiriman udara dan darat. Kapal kargo mampu mengangkut barang yang sangat banyak dalam satu perjalanan. Kapal kargo lebih cepat dalam perjalanannya dibanding kapal pesiar. Kendala dan tantangan pengangkutan laut dalam bisnis. Meskipun pengangkutan laut memiliki banyak keuntungan, namun juga dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan. Beberapa di antaranya melibatkan aspek operasional, lingkungan, dan keamanan. Berikut adalah beberapa kendala dan tantangan pengangkutan laut dalam bisnis. Waktu pengiriman yang lama. Pengangkutan laut sering membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode transportasi lainnya, terutama untuk jarak yang jauh. Hal ini dapat mempengaruhi rantai pasokan dan waktu pengiriman produk. Selanjutnya, keterbatasan jalur pelayaran. Beberapa rute pelayaran mungkin terbatas, terutama di daerah yang sulit diakses atau melalui kanal atau selat yang memiliki batas waktu dan kondisi cuaca tertentu. Lalu, ketergantungan pada cuaca. Aktivitas pengangkutan laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, terutama di laut terbuka.
badai, gelombang tinggi, atau cuaca buruk lainnya dapat menyebabkan penundaan atau bahkan kerusakan pada kapal dan kargo. Lalu ada biaya operasional yang tinggi. Meskipun biaya pengiriman per ton mungkin rendah, biaya operasional kapal, bahan bakar, dan pemeliharaan dapat tinggi. Fluktuasi harga bahan bakar dan biaya keamanan juga dapat mempengaruhi keseimbangan biaya. Lalu ada resiko terhadap keamanan. Kapal-kapal di laut dapat menjadi sasaran serangan perompak atau tindakan terorisme. Keamanan pelayaran internasional menjadi perhatian utama dan beberapa rute pelayaran melibatkan resiko keamanan yang lebih tinggi. Populasi dan dampak lingkungan. Oke. Penggunaan bahan bakar fosil dan kapal-kapal dapat menyebabkan populasi udara dan air, tumpahan minyak atau limbah kapal yang dampak negatif terhadap lingkungan laut menjadi isu serius. Ketergantungan pada infrastruktur pelabuhan. Pengangkutan laut sangat tergantung pada infrastruktur pelabuhan yang efisien dan andal. Keterbatasan atau kekurangnya infrastruktur pelabuhan dapat menghambat kelancaran pengiriman dan distribusi kargo. Lalu ada regulasi dan kepatuhan. Industri pengangkutan laut diatur oleh sejumlah peraturan dan persyaratan internasional. Kepatuhan terhadap regulasi ini memperlakukan upaya dan biaya tambahan. Dan pelanggaran dapat mengakibatkan denda dan sanksi. Ketidakpastian politik dan perubahan hukum. Ketika kita membahas perubahan hukum, ketidakpastian politik di beberapa wilayah dan perubahan hukum terkait perdagangan internasional dapat mempengaruhi jalannya operasional dan merugikan bisnis pengangkutan laut. Ketidakpastian ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan untuk pengangkutan, penurunan dan dalam aktivitas perdagangan internasional atau kontrak. Strategi untuk mengoptimalkan pengangkutan laut. Untuk mengoptimalkan pengangkutan laut, perusahaan dapat mengadopsi berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan layanan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Konsolidasi kargo, menggabungkan kargo dari berbagai pengiriman atau penerima untuk berkonsolidasi dalam satu pengiriman dapat membantu mengoptimalkan penggunaan kapasitas kapal dan mengurangi biaya pengiriman. Pemilihan rute pelayaran optimal, menganalisis dan memilih rute pelayaran yang paling efisien berdasarkan faktor-faktor seperti jarak, cuaca, dan biaya bahan bakar dapat membantu mengurangi waktu perjalanan dan biaya operasional. Lalu ada manajemen inventory yang efisien. Menyusun strategi manajemen inventory yang baik dapat membantu perusahaan menghindari stok berlebihan atau kekurangan, mengoptimalkan penggunaan kapasitas kapal, dan meningkatkan kecepatan putaran penyediaan penggunaan kapal yang efisien. Memilih dan menggunakan jenis kapal yang sesuai dengan jenis kargo dan membutuhkan kebutuhan pengiriman dapat meningkatkan efisiensi operasional. Ini termasuk pemilihan kapal dengan teknologi efisien, bahan bakar, dan kapasitas yang sesuai. Lalu ada teknologi dan sistem informasi. Mengadopsi teknologi dan sistem informasi yang canggih seperti sistem manajemen transportasi (TMS) dan sistem manajemen terminal dapat membantu memantau dan mengoptimalkan operasi pengangkutan laut. Peran teknologi dalam pengangkutan laut. Teknologi memiliki peran kunci dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam industri pengangkutan laut. Berbagai inovasi telah diterapkan untuk meningkatkan operasi kapal, manajemen logistik, dan kenyamanan penggunaan pelayanan pengangkutan laut. Berikut adalah beberapa peran teknologi dalam pengangkutan laut. Yang pertama ada sistem navigasi dan posisi. Sistem navigasi modern seperti Global Position System (GPS) memungkinkan kapal untuk menentukan posisi mereka dengan akurasi tinggi. Ini membantu dalam perencanaan rute, navigasi, dan meminimalkan risiko tabrakan. Yang kedua, teknologi populasi yang efisien. Penggunaan teknologi populasi yang lebih efisien termasuk mesin ramah lingkungan dan sistem manajemen bahan bakar yang canggih dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ada sistem manajemen transportasi yang biasa disebut TMS. Sistem manajemen transportasi membantu dalam perencanaan dan pengelolaan pergerakan kargo. Ini mencakup pelacakan
rel tim menggunakan navigator dan perencanaan rute untuk meningkatkan efisiensi teknologi. Lalu ada teknologi Internet of Things (IoT). Sensor dan perangkat IoT digunakan untuk memantau dan mengumpulkan data dari kapal kargo. Hal ini membantu dalam memantauan kondisi kargo, deteksi masalah teknis, dan meningkatkan visibilitas dalam rantai pasokan. Lalu ada komunikasi satelit. Teknologi komunikasi satelit memungkinkan komunikasi yang cepat dan andal antara kapal-kapal dan pusat pengendalian. Ini mendukung koordinasi dan komunikasi yang efektif, terutama di perairan terbuka. Integrasi teknologi ini membantu meningkatkan efisien operasional, keamanan, dan kenyamanan dalam industri pengangkutan laut. Dengan terus berkembangnya teknologi, sektor ini dapat menghadapi masa depan yang lebih terhubung, cerdas, dan berkelanjutan. Studi kasus pengangkutan laut dalam bisnis. Perusahaan YZ adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk teknologi tinggi untuk pasar global. Mereka memiliki rantai pasokan yang kompleks dengan bahan baku dan komponen yang dipasok dari berbagai negara dan produk akhir yang didistribusikan ke pasar di seluruh dunia. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan rantai pasokan mereka untuk meminimalkan biaya pengiriman dan meningkatkan waktu pengiriman kepada pelanggan. Ada tantangan. Biaya pengiriman yang lebih tinggi. Biaya pengiriman yang lebih tinggi menyudutkan margin keuntungan perusahaan, memungkinkan keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan mengakibatkan kehilangan pangan pasar. Kesulitan dalam manajemen stok. Stok yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan ketersediaan barang yang kurang tepat waktu. Lalu ada dampak lingkungan yang lebih besar. Perusahaan ingin mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka. Solusinya adalah perusahaan XYZ memutuskan untuk melakukan transformasi dalam manajemen rantai pasokan mereka dengan fokus pada mengoptimalkan pengangkutan laut. Beberapa solusi yang diimplementasikan. Yang pertama, optimasi rute pelayaran. Menggunakan teknologi analitik untuk menganalisis rute pelayaran yang paling efisien dan ekonomis berdasarkan kondisi cuaca, jarak, dan biaya bahan bakar. Konsolidasi kargo. Yang kedua, mengadopsi strategi konsolidasi kargo untuk memanfaatkan kapasitas kapal secara maksimal dan mengurangi biaya pengiriman. Sistem manajemen transportasi (TMS). Mengimplementasikan sistem manajemen transportasi yang memungkinkan perencanaan rute yang efisien, manajemen inventory, rel tim, dan pemantauan pengiriman secara langsung. Investasi dalam kapal efisien energi. Meningkatkan armada kapal dan kapal-kapal yang dilengkapi dengan teknologi propulsi yang lebih efisien untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Lalu ada kemitraan dengan perusahaan logistik dan terminal. Membangun kemitraan strategis dengan penggunaan logistik dan terminal untuk mempercepat proses bongkar muat dan meminimalkan waktu tunggu di pelabuhan. Lalu penerapan praktek berkelanjutan. Mengadopsi inisiatif berkelanjutan seperti menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi limbah plastik untuk memenuhi tuntutan konsumen yang lebih peduli terhadap lingkungan. Hasil: pengurangan biaya pengiriman dengan mengoptimalkan rute pelayaran, konsolidasi kargo, dan investasi dalam kapal efisien. Perusahaan berhasil mengurangi biaya pengiriman mereka secara signifikan. Penurunan waktu pengiriman. Perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi waktu pengiriman, memastikan bahwa produk sampai di pelanggan tepat waktu. Lalu manajemen inventory yang lebih baik. Sistem manajemen transportasi membantu perusahaan mengelola inventory mereka dengan lebih baik, mengurangi stok berlebihan, dan meningkatkan respons terhadap permintaan pelanggan. Lalu pengurangan dampak lingkungan. Dengan mengadopsi praktek keberlanjutan, perusahaan berhasil mengurangi dampak lingkungan dari operasinya, menciptakan citra perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana pengoptimalan pengangkutan laut dapat menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kinerja rantai pasokan dan mencapai tujuan bisnis. Mungkin
Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.